Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Waris Channel. Kali ini ingin berbahas tentang bagaimana sih cukup dengan WA masyarakat bisa sejahtera. Ya, ditambah lagi dengan YouTube, ya masyarakat akan tersolusikan tentang kebutuhan informasi dan peluang-peluang yang lain. Ya. Bagaimana dengan grup WA masyarakat bisa sejahtera, ya? Jadi langkah pertamanya yang harus kita awali, ya kita bikin brosur, ya, atau rata-rata di semua desa itu sudah punya ya grup WA yang beranggotakan setiap RT atau setiap RW. Nah, di situ kita mulai bersosialisasi. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan jadi mensosialisasikan bagaimana dengan program kampung WhatsApp, ya, masyarakat bisa sejahtera, ya. Nah, kalau misalkan hari begini kita mau mengumpulkan orang, ya, mengumpulkan masyarakat, ya, nah, itu pastinya juga banyak biaya yang harus kita keluarkan, ya, juga kemungkinan efisiensi efektifnya juga kurang. Soalnya yang mau kita sosialisasikan ini bagaimana masyarakat satu desa, ya, itu bisa memahami program yang mau kita luncurkan. Nah, dari sinilah bagaimana dengan adanya WA dan YouTube, ya. Nah, jadi terserah nanti mau dibikin kampung YouTube atau kampung WA atau kampung IT, silahkan. Yang jelas bagaimana dengan cukup mengoptimalkan WA, mengoptimalkan YouTube, ya, itu bisa mensolusikan banyak hal. Pertama yang kita lakukan, ya, kita bikin misalkan, ya, baliho di depan kepala desa atau di masing-masing RW, ya. Masyarakat yang pingin sejahtera bergabunglah dengan grup WA yang ada di desa. Ya. Masyarakat yang pingin tersolusikan tentang kebutuhan informasinya bergabunglah di grup WA-nya desa. Masyarakat yang pingin berpromosi tentang usaha-usahanya bergabunglah di grup WA. Masyarakat yang pingin, ya, bagaimana selalu mendapatkan info terkini tentang perkembangan ekonomi bisnis di desa bergabunglah di grup WA. Nah, dari situ akhirnya masyarakat dengan adanya program-program tadi, ya, saya kira itu menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Pastinya masyarakat akan bergabung di grup WA tadi, ya kan? Nah, setelah bergabung di grup WA, ya, misalkan kita lihat, ya, bagaimana responsif masyarakat, ya, dengan slogan-slogan yang kita sosialisasikan tadi, ya, melalui banner, ya, atau melalui WA yang disebarkan ke RT, kita bikin bannernya. Di sini ada sebuah ketertarikan. Karena apa? Itu yang memang dia butuhkan. Ya, bagaimana saya bisa mempromosikan produk saya? Bagaimana saya berani mengawali usaha? Bagaimana saya mendapat info terkini tentang desa kita dan lain sebagainya. Nah, di saat kita sudah umumkan ke warga, ya, tentang ajakan masyarakat untuk bergabung, ya, bagi masyarakat yang punya grup WA, baru kita bikin YouTube channelnya, ya. Setelah kita bikin YouTube channel, ya, baru kita kupas bagaimana sih dengan programnya Warisbi tadi, ya, tentang bagaimana cukup dengan WA dan YouTube itu bisa mensolusikan kebutuhan bagi masyarakat. Kebutuhan apa? Banyak hal, ya. Mau bikin misalkan jasa kurir bisa, ya, misalkan menciptakan peluang-peluang usaha baru bisa, ya. Jadi untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengawali usahanya itu juga menjadi real, ya.
hari ini saya buka usaha, hari ini juga masyarakat satu desa itu tahu semua. Itu juga akan bisa kita wujudkan, ya. Bagaimana di saat misalkan ya, kita ambil satu contoh, misalkan saya kemarin ke kebun opa yang ada di Randu Agung, ya, tepatnya dusun Karangkunci, ya. Nah, di sana masyarakat itu sebenarnya masih butuh informasi, ya. Mungkin komunitas-komunitas juga butuh informasi, ya kan? Contoh misalkan saya misalkan punya grup akustik, kalau bermain di sana oleh opo yo. Nah, ternyata dengan adanya kemudahan mendapatkan informasi ya tentang banyak hal tadi, masyarakat tuh rujukannya tuh nanti kita desain setiap RT ada rujukan info, ya, ada rujukan info, ada pusat info, ya, ya, ada sentra info, ya. Itu setiap RT itu nanti diwakili satu anak muda, ya, sehingga masyarakat misalkan bagaimana sih cara ngurus akte, KTP segala macam atau apa dan sebagainya, setiap RT itu ada rujukannya. Nah, yang kita tunjuk nanti ada dari situlah, ya. Jadi bagaimana dengan informasi ya menjadi sejahtera nanti kita bisa wujudkan dengan hanya optimalisasi bikin WA dan YouTube, ya kan, gampang kan ya. Nah dari sinilah kembali ya kami sangat berharap ya kepala desa atau lurah ya jarene ngono zaman wis akhir ya. Mari kita berlomba-lomba membuat suatu program ya, mumpung kita selagi menjadi policy maker di desa atau di kelurahan, kita bikin program yang manfaat. Nah, di saat kita bikin program manfaat dan masyarakat bisa merasakan program itu, disitulah purnalah tugas kita sebagai kepala desa atau sebagai lurah. Karena apa? Senyampang kita menjadi kepala desa atau lurah tadi, gampangnya kita betul-betul punya manfaat buat masyarakat. Saya kira ini yang keren, ya. Di saat kita menjadi kepala desa atau lurah tadi, masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan informasinya, ya, komunikasi yang betul-betul sangat kondusif, ya. Dari sini akhirnya masyarakat ini merasa punya orang tua, ya, merasa punya bapak, ya, yang akan dibanggakan, ya. Tapi kalau misalkan pada posisi sekarang ini banyak kebuntuan, ya, kepala desa cuek, lurah cuek, ya, waduh, apa jadinya, ya. Ya, semoga dengan adanya konten saya hari ini, bagaimana dengan cukup WA dan YouTube itu sudah bisa mensolusikan banyak hal, ya. Kita nggak usah ngomong yang terlalu daki-daki, ya, mau online, mau apa segala macam, ini juga sudah online, ya. Karena kita sangat paham ya posisi kita ini, masyarakat ini di posisi peralihan masihan, ya. Ada sesuatu yang jatuh, ini soalnya saya di belakang rumah ini, ya. Jadi pada posisi sekarang ini gampangannya masyarakat ini masih masa-masa peralihan, ya. Ya, kalau kita di desa, ya, kita masih sering loh ya menjumpai ya masyarakat yang punya HP itu yang masih belum Android, masih tilut-tilut itu banyak, ya. Makanya dari situlah ya kalau kita punya program manfaat ya yang bisa memfasilitasi kebutuhan informasi untuk semua lapisan, kita juga harus paham, ya. Jadi kondisi masyarakat sekarang ini posisinya di mana, ya. Di saat misalkan masyarakat yang sudah go online, yang sudah memanfaatkan aplikasi segala macam, please, ya, itu luar biasa. Tapi bagaimana masyarakat yang masih di dalam masa-masa peralihan ini, ya. Misalkan dengan program ini, masyarakat tuh bertanya, Pak, ikut jarene aku ingin delok YouTube kok jarene ngene ini setiap RT atau pusat info itu maksudnya opo? Ini kan sebuah pertanyaan, ya. Nah, kalau sampai sebagai warga, ya pastinya tahu kan, ya, di mana pusat RT pusat infonya itu, karena nanti yang kita tunjuk adalah satu pemuda. Nah, jadi pertanyaannya
pertanyaannya seperti ini langsung dia merujuk. Iki program apa maneh Mas? Oh gini Pak, gini Pak, gini Pak, gini Pak. Gitu ya. Jadi mungkin yang selama ini antara RT 1 dengan yang lainnya itu saling tidak kenal ya, antar pelaku usahanya ya. Misalkan banyak yang masyarakat punya usaha jasa segala macam juga belum terpublish ya, atau ada orang-orang baru, kebetulan orang baru tadi punya banyak kemampuan tapi juga belum dioptimalkan dan sebagainya. Nah, dengan adanya YouTube tadilah ya peluang ya kita untuk membuat masyarakat ini naik kelas ya, menjadi masyarakat cerdas. Contoh ya, sekali-sekali konten misalkan kepala desa itu so pasti harapan saya ya, jadi mengajak kepada masyarakat ya, terus nanti tokoh masyarakat ya, misalkan bisa RW ya, atau masyarakat yang punya kemampuan ya. Terus lagi ya, agar masyarakat tingkat religiusnya itu ada peningkatan misalnya ya. Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim khususnya ya punya arti ya bagi orang lain. Ini yang paling keren kan ya, di saat kita sebagai seorang muslim ya bagaimana kita punya arti. Ternyata misalkan kita mengundang ulama ya, yang kita akan pertanyakan tentang bagaimana sih Pak punya arti di zaman teknologi ini. Ternyata dari ulama tadi sangat merekomendasikan di saat kamu menyebarkan info yang info itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat ya, itulah berarti Anda sudah punya arti buat banyak orang ya. Ternyata simple. Di zaman teknologi ini kita ingin punya arti ini simple. Menyebarkan info di mana info tadi sangat dibutuhkan bagi banyak orang. Contoh ya, misalkan mau ada khitanan massal. Nah ini di saat kita menyebarkan info itu kepada masyarakat ya, dan masyarakat yang membutuhkan informasi itu ya, dia bisa menerima, bisa menangkap informasi itu, pastinya masyarakat ini akan sangat senang kan ya. Alhamdulillah ya Allah, saya ingin menghitankan anak saya ini di kegiatan khitanan massal, karena ekonominya sekarang lagi jeblok, anak saya lagi minta disunat ya, terus saya mendapatkan info seperti ini. Nah berarti yang menyebarkan info tadi kan membuat orang lain menjadi senang, menjadi bahagia dan sebagainya. Dari situlah sekelumit ya, bagaimana dengan optimalisasi WA dan YouTube tadi ya, kepala desa itu sudah bisa the best. Oke ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.